Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan audit laporan keuangan syariah kita kali ini akan membahas tentang materi audit dalam kerangka Islam. Makna dan hakikat auditing dalam pandangan Islam bisa kita lihat di dalam Al-Quran, khususnya di surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 184, yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat terdahulu. Nah, makna dari Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 184 ini salah satunya adalah apabila bertransaksi maka genapkanlah timbangan. Jangan mengurangi hak-hak orang lain sedikit pun dan tidak berat sebelah. Nah, makna dari Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 184 ini jika kita kaitkan dengan akuntansi, maka harus dihindari penyajian laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan salah satu pihak saja. Misalnya contohnya adalah laporan keuangan disajikan untuk kepentingan manajemen perusahaan. Nah, untuk memastikan dan memberikan keyakinan nih kepada para pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan tidak memihak kepada kepentingan manajemen misalnya, maka diperlukanlah yang namanya audit untuk memeriksa kebenaran ataupun kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Fungsi auditing dalam Islam disebut tabayun, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, makna dari Al-Hujurat ayat 6 ini bahwa kita harus meneliti terlebih dahulu kebenaran suatu berita atau informasi yang diterima. Nah, meneliti suatu kebenaran atau suatu berita atau suatu informasi, kurang lebih inilah yang dilakukan oleh seorang auditor dalam proses auditnya, yaitu memeriksa kebenaran informasi laporan keuangan ataupun informasi lainnya yang terkait dengan penugasan audit. Karena kalian sudah pernah mempelajari materi audit baik di auditing 1 ataupun auditing 2, jadi saya yakin sekali kalian sudah mempunyai gambaran tentang apa itu audit. Nah, untuk membedakan antara audit yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, yaitu audit lembaga keuangan syariah, dan juga audit yang telah kalian pelajari, baik di auditing 1 ataupun auditing 2, maka kita akan menggunakan dua istilah ya. Audit syariah di sini kita gunakan untuk audit lembaga keuangan syariah yang akan kita pelajari 1 semester ke depan, dan juga audit konvensional, ini untuk menggambarkan materi yang telah kalian terima di auditing 1 ataupun auditing 2. Oke, sekarang kita lihat di sini saya sudah sajikan ada 5 perbedaannya antara audit syariah dan juga audit konvensional. Walaupun sebenarnya sih saya lebih prefer untuk menggunakan istilah audit umum ya dibandingkan audit konvensional, tapi ya kita gunakan saja istilah yang umum digunakan, yaitu audit konvensional. Nah, kita lihat perbedaan yang pertama. Perbedaan pertama ini dari objeknya. Kalau audit syariah, objeknya adalah lembaga keuangan syariah, baik bank ataupun non-bank, yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sementara kalau audit umum atau audit konvensional, objeknya adalah lembaga keuangan, baik bank ataupun non-bank, yang tidak beroperasi dengan prinsip syariah. Oke, itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, kalau audit syariah ini harus melibatkan peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tapi kalau audit konvensional atau audit umum tidak melibatkan peran DPS. Kemudian, perbedaan yang ketiga, audit harus dilakukan oleh auditor bersertifikasi, sertifikasi akuntansi syariah atau SAS.
Sementara kalau audit umum, auditornya tidak mempunyai kewajiban ya, karena memang tidak diatur bahwa audit umum harus dilakukan oleh auditor yang bersertifikasi SAS. Kemudian yang keempat, dari standar auditnya. Kalau audit syariah, standar yang digunakan adalah standar dari AAOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, ini adalah organisasi yang membuat standar-standar atau pedoman-pedoman terkait syariah. Nanti akan kita bahas di belakang terkait AAOIV ini. Oke, nah standarnya yang dikeluarkan oleh AAOIV terkait audit itu namanya adalah Auditing and Governance Standard. Sementara kalau audit umum seperti yang sudah kalian pelajari ya, bahwa standar yang digunakan itu yang dikeluarkan oleh IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia, di mana nama standarnya adalah SPAP. Perbedaan kelima dari opininya, jadi kalau audit syariah ini, opininya berisi tentang kesesuaian dengan aturan dan prinsip syariah. Jadi yang dilihat kesesuaiannya dengan aturan dan prinsip syariah ini tidak hanya laporan keuangannya, tapi bagaimana prosesnya itu juga dilihat apakah sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, kemudian kontrak-kontrak yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, strukturnya, sistemnya, dan lain-lain. Jadi tidak hanya laporan keuangannya yang dinilai ketika auditor melakukan audit di dalam lembaga keuangan syariah. Sementara kalau untuk audit konvensional, opininya biasanya berisi tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Audit syariah sendiri dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk memberikan jaminan memadai atau reasonable assurance bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak melanggar syariah atau mematuhi prinsip dan aturan syariah. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi terkait istilah-istilah yang ada di definisi audit syariah. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu ada proses sistematis. Nah, kenapa audit disebut sebagai suatu proses sistematis? Karena audit merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Dari awal tahap perencanaan sampai dengan laporan auditor dikeluarkan. Nah, itulah kenapa disebut audit ini merupakan suatu proses sistematis. Oke, yang kedua adalah reasonable assurance atau jaminan yang memadai. Reasonable assurance adalah konsep yang berkaitan dengan akumulasi bukti audit yang digunakan dalam menyimpulkan hasil audit untuk menyatakan opini. Nah, kenapa reasonable assurance ini terkait dengan bukti audit? Seperti yang telah kalian pelajari ya di auditing 1 ataupun auditing 2, bahwa dalam menyatakan suatu opini, auditor itu berdasarkan atas bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Sementara bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor itu hanya berupa sampel, jadi tidak semua transaksi diuji atau diperiksa oleh auditor, tapi hanya beberapa transaksi sesuai dengan keyakinan auditor untuk bisa menyatakan pendapat. Nah, itulah kenapa auditor di dalam opininya hanya menggunakan istilah reasonable assurance atau jaminan yang memadai, yang artinya bahwa jaminan yang diberikan oleh auditor ini bukan jaminan mutlak. Jadi auditor tidak menyatakan bahwa suatu asersi tersebut 100% bebas dari salah saji. Nah, hal ini terkait dengan batasan dalam audit. Nah, apa aja sih batasan dalam audit selain tadi yang telah saya sebutkan? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi terkait batasan-batasan apa saja yang terkait dengan audit. Kemudian, istilah yang ketiga yang terdapat di definisi audit syariah yaitu prinsip dan aturan syariah. Nah, prinsip aturan syariah ini mencakup PSAK syariah, standar syariah yang dikeluarkan oleh AAOIV, ataupun fatwa DSN, MUI, dan lain-lain. Audit syariah di sini kita kelompokkan menjadi dua, yaitu ada audit syariah eksternal dan audit syariah internal. Menurut AAOIV, audit syariah eksternal didefinisikan sebagai perikatan independen untuk memberikan jaminan yang memadai atau wajar bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip dan aturan syariah yang berlaku terkait pengelolaan keuangan, non-keuangan, kontrak, dan transaksi selama periode tertentu berdasarkan serangkaian prinsip dan aturan syariah yang terkandung dalam kriteria.
Nah, jadi di sini audit syariah ini yang pasti dia sifatnya harus independen. Jaminan yang diberikan adalah reasonable assurance atau memadai atau wajar, di mana lingkup auditnya cukup luas, tidak hanya terkait pengelolaan keuangan, tapi juga non-keuangan, juga kontrak dilihat, dan transaksi-transaksi yang terdapat di dalam periode pemeriksaan. Dan nanti pemeriksaannya disesuaikan dengan aturan syariah yang berlaku, atau kriteria lainnya yang terkait dengan pelaksanaan audit. Nah, sementara kita lihat nih definisi dari audit syariah internal menurut AAOIV, merupakan bagian fungsi dari tata kelola lembaga keuangan syariah. Nah, jadi audit syariah ini berada di dalam lembaga keuangan syariah, di mana di dalam lembaga keuangan syariah ini ada bagian terkait tata kelola, dan audit syariah berada di bawahnya. Dan audit syariah itu independen dari manajemen. Tujuan utama audit syariah adalah untuk memberikan jaminan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan Dewan Pengawas Syariah dalam kaitannya dengan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip dan aturan syariah. Nah, jadi di sini jelas ya, audit syariah ini tanggung jawabnya tidak kepada pihak eksternal secara langsung, tapi lebih ke pihak internal dari lembaga keuangan syariah, yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola dan juga Dewan Pengawas Syariah. Dalam standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIV disebutkan adanya prinsip-prinsip umum terkait dengan audit syariah. Yang pertama adalah auditor harus mematuhi kode etik akuntan profesional yang dikeluarkan oleh AAOIV dan Federasi Akuntan Internasional yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. Menurut AAOIV juga, prinsip etika yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi righteousness atau kebenaran. Jadi seorang auditor itu harus memegang prinsip kebenaran, kemudian integrity, due care atau kehati-hatian, trustworthiness, seorang auditor harus dapat dipercaya, kemudian fairness, keadilan, selanjutnya honesty, kejujuran, objectivity, jadi seorang auditor harus objektif dalam melaksanakan tugas audit atau pemeriksaannya, kemudian juga harus mempunyai professional kompetensi profesional dengan yang terkait dengan profesinya, kemudian independence. Nah, ini kunci dari seorang auditor. Seorang auditor itu harus independen, tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kemudian confidentiality atau kerahasiaan. Nah, seorang auditor harus benar-benar bisa menjaga kerahasiaan. Khususnya adalah yang terkait dengan penugasan atau perikatannya. Selanjutnya, professional behavior atau perilaku profesional, di mana auditor harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor. Nah, yang terakhir adalah technical standard. Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Kemudian, selanjutnya yang kedua, auditor harus melakukan audit sesuai dengan ACV. Apa sih ACV itu? ACV adalah singkatan dari Auditing Standard for Islamic Financial Institution, yaitu auditing standard yang dikeluarkan oleh AAOIV. Yang ketiga, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kompetensi profesional dan kehati-hatian dengan menyadari bahwa mungkin ada keadaan yang menyebabkan laporan keuangan salah saji secara material. Contohnya apa sih? Contohnya adalah biasanya auditor itu mengharapkan untuk menemukan bukti untuk mendukung representasi manajemen atau mendukung asersi yang dibuat oleh manajemen ya, dan tidak secara otomatis berasumsi bahwa mereka selalu benar. Nah, kalau kalian masih ingat nih ketika di auditing 1 bahwa auditor itu harus mempunyai professional skepticism. Nah, kurang lebih ini yang dimasukkan di contoh ini, bahwa
untuk bisa mempunyai professional skepticism, maka seorang auditor harus mempunyai kompetensi profesional dan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya. Jadi dengan adanya professional skepticism tadi, maka kan otomatis seorang auditor tidak akan percaya begitu saja dengan informasi yang diperolehnya, tapi dia akan mengumpulkan dulu bukti-bukti yang mendukung informasi tersebut, barulah dia akan percaya apakah informasi yang diperolehnya tersebut benar atau tidak. Menurut AAOIV, lingkup audit syariah mengacu pada prosedur audit yang dianggap perlu oleh auditor untuk mencapai tujuan audit. Nah, prosedur yang diperlukan untuk melakukan audit sesuai dengan ACV harus ditentukan oleh auditor. Jadi, prosedur apa sih yang diperlukan dalam pelaksanaan audit? Nah, itu yang menentukannya adalah seorang auditor. Nah, pertimbangan auditor apa? Nah, dalam menentukan prosedur tersebut, menurut AAOIV, auditor harus memperhatikan persyaratan yang sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, sesuai dengan ACV, badan profesional yang relevan, undang-undang, peraturan yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam, dan jika sesuai persyaratan perikatan audit dan persyaratan pelaporan. Nah, catatan lainnya adalah jika ada hal-hal yang tidak secara detail diatur di dalam ACV, maka auditor bisa menggunakan International Standard on Auditing atau ISA, ataupun juga bisa menggunakan standar yang berlaku di negara tempat audit dilaksanakan. Kalau di Indonesia berarti menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, selama standar-standar tersebut tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. Selanjutnya adalah keterbatasan audit syariah. Kurang lebih keterbatasan audit syariah ini sama ya dengan keterbatasan audit yang telah kalian pelajari di mata kuliah auditing 1. Nah, untuk AAOIV sendiri menyebutkan ada dua nih keterbatasan yang melekat di dalam audit sehingga dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material. Yang pertama yang disebutkan di dalam AAOIV adalah menggunakan sampel dalam menguji transaksi dan saldo. Nah, tadi ini kita sudah sempat bahas ya. Dampaknya adalah dengan menggunakan sampel ini, maka opini yang dapat disajikan oleh auditor itu hanya memberikan jaminan yang memadai atau reasonable assurance. Pertanyaannya adalah, kenapa auditor itu menggunakan sampel dalam melakukan audit? Kenapa tidak semuanya saja diperiksa tanpa menggunakan sampel? Jawabannya yang pertama adalah terkait dengan biaya. Ketika semakin banyak dokumen yang harus diperiksa, maka tenaga auditor yang digunakan dalam proses audit juga semakin besar, otomatis fee yang harus dibayarkan kepada auditor juga semakin tinggi. Yang kedua adalah terkait waktu. Jadi kalau semakin banyak dokumen yang harus diperiksa, otomatis kan auditor juga membutuhkan waktu nih untuk melakukan pemeriksaannya. Padahal seperti yang sudah kita ketahui bahwa audit itu mempunyai jangka waktu perikatan. Nah, bagaimana dengan jangka waktu yang terbatas tersebut, auditor bisa memperoleh keyakinan yang memadai. Jadi kan tidak mungkin semuanya diperiksa, oleh karena itu dipilihlah yang namanya sampel. Nah, sampel ini adalah item-item yang akan diperiksa oleh auditor, di mana dengan sampel-sampel tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi auditor untuk menyatakan suatu opini. Yang kedua adalah keterbatasan yang melekat pada setiap sistem akuntansi. Contohnya apa? Contohnya adalah akuntansi itu menggunakan yang namanya estimasi, baik itu estimasi umur piutang, manfaat ekonomi suatu aset. Nah, semua itu kan sebenarnya tidak ada peraturan yang menentukan bahwa suatu kendaraan manfaat ekonominya sekian tahun. Nah, itu semuanya sebenarnya hanya sebuah judgement atau pertimbangan. Dan ini perlu diperiksa lagi nih, apakah estimasi atau judgement yang dibuat oleh manajemen ini cukup rasional. Selanjutnya adalah juga terkait pengendalian internal. Pengendalian internal ini meskipun telah dirancang sebaik mungkin, tapi kalau misalnya individu-individu pelaksana dari pengendalian internal tersebut tidak mempunyai komitmen dalam pelaksanaan pengendalian internal tersebut, maka
Yang terjadi adalah mereka akan melakukan kolusi untuk bisa mengakali pengendalian internal agar dapat memperoleh manfaat untuk kepentingan pribadi.